Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat, teman-teman, dan saudara semuanya di channel Pennywood. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan review tentang cara mengecat media plat dengan menggunakan material cat besi. Di mana ini kebetulan ada pekerjaan yaitu meja dari plat besi, dan ini ada sedikit revisi bahwasanya aslinya kemarin ini bagian ujung untuk penahan kaki mejanya ini ada platnya yang menonjol agar tidak membahayakan karena bisa mengenai tubuh kita yang bisa mengakibatkan luka karena tajam. Ini akhirnya saya potong, dan ini dari konsumen minta dicat ulang dikarenakan kondisi catnya sudah berkarat ataupun sudah agak mengelupas. Jadi asalnya seperti ini, agak rusak dan berkarat, sekaligus diganti warna untuk menjadi warna oranye. Kenapa menggunakan cat besi? Dikarenakan asalnya memang sudah dicat dengan material cat besi, jadi bukan memakai cat mobil ataupun motor. Jadi prosesnya ini kita bersihkan dulu, kita kelupas catnya dengan menggunakan amplas. Dan caranya agar mempercepat waktu, ini saya amplasnya menggunakan sander disk, menggunakan gerinda. Sebelum kita melakukan tahap penggosokan atau pengamplasan, terlebih dahulu saya beritahukan bahwasannya alat yang saya gunakan adalah gerinda seperti ini. Nah, ini kita menggunakan sander disk yang seperti ini. Nah, ini kita pasang, itu tipe sander disk yang bulat bentuknya seperti ini, ada lapisan sponnya. Nah, amplasnya seperti ini. Ini kebetulan agak habis, kemarin saya coba gosok dulu. Ini saya menggunakan nomor amplas 40. Jadi ini sudah cukup 40 ini, karena kalau terlalu kasar nanti bisa menimbulkan goresan yang terlalu dalam, akhirnya pengecatannya nanti tidak rata. Dan di gerinda ini tidak langsung serta-merta saya langsung gerinda ini listriknya langsung terhubung ke listrik, akan tetapi saya lewatkan dulu ke ini alat pengatur tegangan voltase ataupun kecepatan gerinda. Ini secara umum orang menamakan dimmer. Kenapa menggunakan ini? Karena kalau tidak menggunakan dimmer ini nanti putarannya terlalu tinggi, akhirnya putaran itu bisa mengakibatkan mata gerinda kita itu cepat habis ataupun rusak, atau bahkan medianya sendiri yang terlalu cepat rusak karena putaran ini terlalu kencang. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita ke tahap proses pengamplasan. Baik, ini proses pengamplasan untuk mengelupas catnya sudah selesai. Selanjutnya kita siapkan dulu catnya. Berhubung ini cat besi, ini saya menggunakan cat besi seperti ini, kebetulan menggunakan merek Avian. Ini bukan iklan atau sudah di endorse. Selanjutnya adalah kuas dan bensin sebagai pengencer. Bisa juga kita sebenarnya menggunakan thinner B spesial maupun thinner A spesial itu bisa. Tetapi di sini saya jelaskan dulu agar Anda semua tidak gagal paham kenapa saya menggunakan thinner ini dan kenapa kok menggunakan cat besi, kok tidak menggunakan cat mobil ataupun motor, kenapa tidak dipoksi dulu ataupun didempul. Ini karena saya mempunyai alasan tersendiri. Ini dikarenakan bahwasanya untuk pengecatan ini kita kembali lagi kepada konsumen, bahwasanya kebanyakan konsumen itu menginginkan pekerjaan kita itu cepat selesai, hasilnya bagus, dan tentu saja dengan budget yang sangat ringan. Maka dari itu, dengan alasan seperti itu, saya menggunakan teknik hanya menggunakan cat besi kembali dan hanya menggunakan kuas. Kebetulan ini dari sananya sudah didempul, walaupun
bukan maksud saya untuk menjelekkan kinerja orang yang dulu membuat meja ini. Walaupun ini di berbagai permukaan ini banyak yang tidak rata. Mungkin karena memang mengejar budget juga, jadi platnya memakai plat yang tebalnya sangat tipis, sehingga ini bergelombang. Ya, kita tidak bisa menyalahkan. Tentu saja yang bagus adalah plat yang utuh, tidak sambungan seperti ini, dan agak tebal. Akan tetapi itu kan kembali ke budget atau permintaan konsumen. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tukang seperti saya ataupun Anda-Anda semua yang kebetulan berprofesi sebagai tukang, kita ini kan hanya menuruti kemauan dari pihak konsumen. Terus kenapa menggunakan kuas? Ya karena dengan alasan itu tadi, untuk menekan biaya. Karena kalau kita menggunakan cat semprot, walaupun menggunakan cat besi ini tapi disemprot, tetapi kinerja kita bertambah lagi, harus menggunakan bensin untuk menyalakan mesin ataupun menggunakan kompresor listrik. Jadi kalau hanya mengandalkan kuas ini kan hanya sebatas tenaga saja. Dan hasilnya pun kalau cat besi antara kuas dan semprot itu sebenarnya tidak jauh beda, tergantung orang atau tukangnya yang mengaplikasikan pekerjaan itu menggunakan kuas ataupun semprot. Jadi seperti itu. Ya, jadinya seperti ini para sahabat. Ini tinggal baliknya saja yang belum ini. Jadi kendalanya kalau kita ngecat memakai kuas itu pasti untuk para sahabat yang berprofesi sebagai tukang mungkin tidak asing lagi kesulitannya bagaimana, yaitu pasti ada guratan-guratan dan kesulitan yang lainnya bila mana cat yang sebagian itu kurang tebal. Kalau kita tambahi mungkin malah kadang terlihat malah pudar atau malah tidak rata. Jadi memang perlu pengalaman, skill, juga memakai perasaan, istilahnya seperti itu.
Ya para sahabat, teman-teman dan semuanya, ini sebenarnya mejanya sudah jadi, sudah dicat. Akan tetapi dari konsumen katanya bukan tidak ya, kurang srek dengan warnanya, katanya kurang kuning ini oranye. Jadi ini kita rubah, dan masalahnya ini nanti kalau ditindas memakai cat besi, memakai kuas kembali, itu nanti dipastikan pasti rusak. Maka dari itu saya memakai teknik semprot dengan sangat terpaksa. Dan semprotnya ini saya menggunakan botol mineral yang saya modifikasi. Ini untuk nozzle semprotnya ini menggunakan dari bekas cat kaleng semprot itu. Nah, ini saya kasih pentil, nanti dipompa. Untuk tutorialnya nanti mungkin lain kali nanti saya jelaskan. Tetapi juga di channel-channel lain ini banyak ini yang memberikan tutorial cara membuat alat semprot. Sementara ini dulu saja. Nah, ini sudah dibelikan catnya dari pihak konsumen sendiri, dipilih sendiri warnanya. Ini bensin dan ini pompanya. Oke, langsung saja kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ya para sahabat, teman-teman dan semuanya, ya hasilnya seperti ini. Jadi bisa tertutup rapat dengan sempurna. Dan saya jelaskan kembali bahwasanya kalau ini nanti dikuas, ini nanti akan merusak catnya, karena kan kuas itu kan bersentuhan langsung dengan media. Sedangkan catnya itu pasti ada pengencernya seperti thinner maupun bensin. Walaupun ini tekstur lamanya dari kuas terlihat, akan tetapi minimal ini sudah tidak rusak. Jadi seperti ini. Oke, tinggal tunggu kering saja. Selanjutnya nanti di bagian baliknya. Ya, ini sudah selesai baliknya untuk pengecatannya. Dan mohon maaf untuk prosesnya tidak terekod karena memang ya terlalu terburu-buru, jadinya lupa. Ya maklum saja kalau YouTuber abal-abal seperti ini. Jadi persiapannya tidak matang. Dan ini sisi baliknya, bagian muka ini juga sudah kering. Jadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya, yaitu tentang pengecatan cat besi untuk meja. Jadi seperti ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan tulis di kolom komentar bila mana ada pertanyaan yang kurang jelas. Dan mohon maaf pula bila mana ada yang kurang ataupun tidak berkenan.
Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya.